Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dimuliakan Allah sekalian, marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang mulia ini kita masih dapat berkumpul seperti biasanya, yaitu dalam rangka mempelajari ataupun belajar mengulang kaji sedikit tentang ilmu-ilmu yang wajib dipelajari dalam ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam mari pula kita sanjung sajikan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga dan kepada sahabat beliau sekalian, dan juga kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Adapun pengajian kita pada malam ini yaitu masih tentang mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang agung, sifat yang menyatu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang wajib diketahui oleh setiap orang yang mukallaf, orang yang Islam, orang yang baligh, dan orang yang berakal. Dan supaya sah bagi syahadat mereka itu. Kita mengulang sedikit sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang keenam, yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa Allah Subhanahu wa taala, esa pada sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian esa pada perbuatannya, juga esa pada zat. Pertama esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada perbuatan. Yang dimaksud dengan esa adapun yang dipahami dengan esa, yang pertama, zat Allah Subhanahu wa taala tidak bersusun-susun, kemudian tidak berdaging, kemudian tidak berdarah, kemudian tidak mempunyai urat, dan juga tidak mempunyai tulang. Yang berbeda dengan zat makhluk seperti manusia. Manusia tersusun dari beberapa macam, kemudian barulah terbentuk menjadi makhluk yang dinamakan manusia. Tapi zat Allah Subhanahu wa taala tidak berbentuk seperti yang ada pada manusia ataupun pada makhluk. Yang kedua, zat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan zat yang lain. Lawannya mustahil. Zat Allah Subhanahu wa taala itu bersusun ataupun terbentuk. Kemudian mustahil sama zat Allah Subhanahu wa taala dengan zat yang lain. Nah, kitab yang ada kitab boleh disimak.
Bagaimana yang dimaksud dengan tidak bersusun? Artinya tidak bertubuh. Ya, artinya tidak bertubuh. Yang dimaksud zat Allah Subhanahu wa taala tidak bersusun, artinya tidak bertubuh dan tidak membentuk sesuatu apapun. Ya, dan hana membuka. Ya, nah. Kemudian bagaimana yang dimaksud adapun bagaimana yang dipahami tidak sama zat Allah dengan zat yang lain. Artinya hana Tuhan sidratu. Tidak ada Tuhan yang lain yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala pada zat dan pada sifat dan pada perbuatan. Ya, nah. Artinya kiban gekun kiban mufhum hana sama zat Allah dengan zat yang lain. Artinya hana Tuhan yang lain yang saban dengan Allah Subhanahu wa taala baik pada zat maupun pada sifat dan pada perbuatan. Nah, ini yang dikatakan dengan esa pada zat. Dan esa ba'zan. Nah. Arti esa tunggal. Zat Allah Subhanahu wa taala tunggal hana sama dengan zat makhluk. Dan zat yang lain nyan madu adalah kebenan makhluk. Dan mususun-susun dan membutuhkan kepada tempat. Nah, setiap zat membutuhkan kepada tempat dan mempunyai masa. Yang zat makhluk. Zat makhluk butuh kepada tempat dan mempunyai masanya. Nah, zat Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat. Dan tidak ada masa tiadanya. Nah. Zat manusia berbeda, sebelum ada didahului oleh tiada, kemudian ada, kemudian menjadi tiada. Nyan zat makhluk. Makanya berbeda zat Allah Subhanahu wa taala dengan zat makhluk. Kemudian makhluk lagi kedanya manusia seperti kita manusia. Ada susunan beberapa macam sehingga berbentuk menjadi tubuh. Hinan na tulang, na so, na urat, kemudian na darah. Nah, mengumpul beberapa macamnya jadilah ke tubuh. Tapi zat Allah beda bayang mu tubuh lagi tubuh dia, lagi tubuh makhluk. Itu lain. Zat Allah tidak membutuhkan kepada tempat dan tidak berbentuk seperti bentuk makhluk dan tidak berdarah dan tidak berdaging dan tidak berurat dan tidak bertulang. Jangan kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala punya daging, punya tulang, punya darah. Kemudian punya urat. Itu beda. Zat Allah hanya satu dan tidak sama dengan zat makhluk. Arti tidak sama, zat makhluk bersusun, zat Allah tidak bersusun. Zat makhluk berdaging, zat Allah tidak berdaging. Zat makhluk bertulang, zat Allah tidak bertulang. Zat makhluk berdarah, zat Allah tidak berdarah. Dan zat makhluk berurat, zat Allah tidak berurat. Jadi perbedaan pada zat. Artinya zat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Tidak dimiliki oleh makhluk.
Kemudian zat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pada makhluk. Nah. Dibanggakan mufhum hana sama. Bagaimana yang dimaksud tidak sama dengan zat yang lain? Artinya tiada Tuhan yang lain. Hana Tuhan tirodu. Yang saban dengan Allah ba'zan. Dan karena yang lain selain Allah mandum makhluk. Nah. Bagaimana yang dimaksud tidak sama zat Allah dengan zat yang lain? Jawabannya, tiada Tuhan yang lain yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala pada zat, dan tiada Tuhan yang lain yang sama sifatnya dengan sifat Allah. Dan tiada Tuhan yang lain yang sama perbuatannya dengan perbuatan Allah. Nah. Karena yang lain semuanya makhluk ataupun semuanya ciptaan. Kemudian yang kedua, esa pada sifat. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada dua. Ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Yang mufhum hana dua. Sifat Allah Subhanahu wa taala hana dua. Artinya tidak ada makhluk yang lain yang bersifat seperti sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang agung, sifat yang menyatu dengan zat. Nyan hana itu bak makhluk yang lain hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu 50 sifat. Ataupun yang dikatakan dengan i'tikad 50 yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Hana di dua part lain yang ada hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke mufhum esa bak sifat. Sifat Allah Subhanahu wa taala 50 buah sifat yang hana itu bak makhluk yang lain hanya yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti wujud, kidam, baqam, qalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi. Nyan hana bak makhluk. Yang gekun maka gekun esa pada sifat. Sifat yang na bak Allah, nyan hana bak makhluk. Sifat yang na bak makhluk, nyan hana bak Allah. Nanhon ku. Ulang loi dikut. Arti wahdaniyah esa. Arti esa putra gun arti esa. Tunggal. Ya. Arti esa tunggal. Yang esanya putra alhe macam. Zat Allah tunggal. Kemudian tunggal bak sifat. Yang kedua tunggal bak bud. Arti tunggal, zat Allah hanya satu. Kemudian sifat Allah, sifat yang nama Allah hanya cuma nama Allah tiro. Hana bak makhluk yang lain yang gekun tunggal. Kemudian yang kedua, perbuatan Allah tidak mampu dikerjakan oleh makhluk yang lain. Yang benar, tunggal bak zat, tunggal bak sifat, dan tunggal pada perbuatan. Itanya mampu jid. Misalnya Allah mempunyai sifat sama mendengar. Manusia juga mempunyai pendengaran. Tetapi pendengaran kitanya beda dengan sama yang na Allah Subhanahu wa taala. Allah dengar barang yang
yang de dan barang yang tersom, barang yang to dan barang yang yu, barang yang kelihatan dan barang yang gelomna, barang yang nafsu dan barang yang hanasu. Ya, nah. Ya, sama Allah. Beda dengan pendengaran dia. Kita mempunyai pendengaran telinga, artinya bisa mendengar. Pendengaran kita ya, tidak sama dengan sama Allah. Kita hanya bisa mendengar barang yang terdengar. Tidak bisa mendengar barang yang jauh. Tidak bisa mendengar barang yang tidak bersuara. Tidak bisa mendengar barang yang tersembunyi. Hana sama yang gekun hana sama bak sifat. Allah mempunyai sifat ilmu, mengetahui. Allah mengetahui barang yang lalu, barang yang akan datang, barang yang belum terjadi, barang yang tersembunyi, barang yang nampak, barang yang jauh, barang yang dekat, barang yang sebagainya. Tetapi kita hanya mengetahui barang yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba, yang kita sentuh. Dan kemudian yang terlihat. Jadi terbatas. Jadi sifat yang agung yang naba Allah Subhanahu wa taala hana ba makhluk. Zat yang naba Allah Subhanahu wa taala hana ba makhluk. Dan Allah zat yang ada. Adanya Allah tidak ada yang menciptakan. Kemudian tidak ada yang mengusahakan, tidak berwaktu dan tidak bertempat. Yang berbeda dengan zat makhluk. Makhluk karena ada Allah yang menciptakan. Kemudian ada dua orang tua yang mengusahakan. Kemudian ada berwaktu. Sebelum ada didahului oleh tiada. Kemudian juga bertempat di mana adanya. Yang berbeda. Sama artinya mendengar. Ya, yang maha mendengar dan yang memiliki pendengaran. Ngan alimon. Ilmu artinya tahu. Setelah tahu dan sami'un yang tahu. Setelah tahu, kemudian yang tahu hanya Allah. Ya. Yang disom bi debu, yang gelom, yang hanathu bi debu. Kan? Makaji. Semuanya terjangkau. Jadi beda fikir Allahnya terbatas. Hanya bisa melihat barang-barang yang nampak, hanya bisa mendengar barang-barang yang bersuara. Tapi semuanya mandum, dengar dan didepu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mufhum usaha ba'bud yang dimaksud dengan usaha pada perbuatan. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada alat. Apa yang Allah kehendaki, Allah hanya mengatakan kun, ada, fayakun, maka ada ia. Kiban yang kehendak Allah langsung terjadi. Dan buatnya hanya mampu dipubut oleh Allah. Mampu dipubut oleh makhluk. Maka jika perbuatan Allah esa, arti esa tidak bisa dicontohkan oleh dan tidak mampu dikerjakan oleh makhluk yang lain. Esa tunggal hanya Allah yang mampu. Menjadinya dan buat sesuatu, kita ingin mengerjakan sesuatu membutuhkan kepada waktu dan membutuhkan kepada alat dan membutuhkan kepada bahan. Tapi pekerjaan Allah apabila hendak mengerjakan sesuatu tidak butuh kepada alat. Allah hanya gekun jadi olehmu. Fayakun maka jadi ia. Langsung dalam sekejap. Hanya butuh kepada wate.
Nah, mengkun na, langsung na. Mengkun hana, langsung hana. Nah. Yang put Allah. Selagi put put juga. Put di Allah. Jadi tak put juga le jaro katanya. Yang berarti yang put jaro katanya tak put buat Allah. Yang mana ngure salah-salah. Nyan tentang memilih takdir. Kan? Kita bisa memilih takdir. Apa kita ingin memilih takdir yang baik. Nyan pilihan danyo dan pilihan Allah. Nyan. Kemudian gebi dibalik takdir yang nyan yaitu pahala. Oh dan yang bubuk yang bro. Nyan pilihan danyo dan pilihan Allah. Gebi je Allah. Mampu cik dak bubuk yang bro. Tapi nyan ganjaran ji nyan sisa. Nyan pilihan kita yang mendum. Nyan. Idanyo perle ke god, gebi god, perle dan bubuk bro. Dia bubuk bro. Nyan yang salah pahami kan? Dia urun mecu kan? Kepun mecu oleh Allah. Tacok barang. Tamak menjaro, tak kau jaro, kepun kau jaro long yu. Kau Allah je dak kema urungnya merupa. Nang kadamannya kau jaro ron. Kepun kau jaro long yu, kau Allah je long. Jadi baik salah long salah Allah. Ya, mandim salah kini. Kita nyo kali kebi akal, telah Allah dalam memberi kita akal. Dan kemudian ilmu nganakainya ngiu semiki. Dan idanyo nyo udet dalam nur kudrah irada. Lagi yang kod udet dalam iya. Nyo yang hanjit drop nyo ibarat ji nyo iya. Yang hanjit drop nyo. Ho dan ni ja idanyo. Yang kandinya yang kod dalam iya lagi hanjit. Yang dalam iya nyan nur kudrah irada. Ho ini pelung je, pelung kedih je. Ini pilih jalan je, ini pilih jalan je. Nyan na pilihan mak roding. Pilihan ada pada kita. Dan Allah hanya meridainya apa yang kita pilih. Kita pilih yang God. God tu. Dan gebi balasan yang God. Kita pilih yang bro. Asejid. Bro tu. Dan gebi balasan yang bro. Yang dalam memilih takdir. Kan? Nah, cik lagi orang pegang. Kapasrah dengan. Gaya gapa langin. Hayai poi. Kan? Jadi mandum buat Allah. Kan? Hana berlaku syariat bagi orangnya. Padahal kaju usaha Tuhan sehingga gebi lagi kan? Allah pun yang dah usaha gebi. Dah usaha buat bro. Gebi iradah pada kedenya sehingga harus buat bro. Dah usaha begat. Gebi kan? Ya. Dan adanya pilihan road. Pilihan. Tak pilih. Kerana dia oleh biakai kan. Yang dimaksud esa pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada alat. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki. Allah mengatakan kun jadi olehmu fayakun maka jadi ya. Langsung dan hana butuh kepada wate dan hana butuh kepada alan. Dan buat yang lagi yang nama Allah jika ciptakan barang kajian mentang, jika kepada barang kajian mentang, hana imiliki le makhluk yang lain. Yang gekun esa. Tunggal pada pekerjaan. Dan sifat Allah yang 20 boh yang wajib, hana makhluk yang lain. Gekun tunggal pada sifat.
dan zat Allah. Ya, zat yang maha tinggi, zat yang hana mati-mati, zat yang selama-lamanya, selama-lamanya, yang hanya ada pada Allah. Maka jika penan esa bak zat, esa bak sifat dan esa bak bud. Arti esa tunggal bak zat Allah hana zat yang lain yang sama. Esa pada sifat Allah hana makhluk yang lain yang memilikinya. Kemudian esa pada perbuatan Allah an i'bud li makhluk yang lain yang selain Allah Subhanahu wa taala. Terdali Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan wahdaniyah yaitu alam ini. Bagaimana yang dimaksud alam ini sebagai dalil ataupun bukti? Yan, bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan wahdaniyah, sifat yang esa. Karena alam ini adalah yang tidak esa pada zat. Yang zat alam hanya tunggal tunggu. Kan saboh bermacam-macam. Ya. Zat alam itu tidak tunggal, banyak, bermacam-macam, hanya esa. Dan tidak esa pada sifat. Yang juga sifat alam yang hanya tunggal. Yang artinya banyak. Dan tidak esa juga pada perbuatan. Yang perbuatan alam juga sama, artinya banyak. Sekira-kiranya, ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala bukan esa, maka alam ini tiada. Menyekan esa Allah tentu alamnya karuntu, kancu, yang tidak perlu ujin, Tuhan lain perlu mendauro, Tuhan lain baik pumalam ile. Tuhannya pun malam ju. Ya, Tuhan lain dah pergi laut. Tuhannya ke baik dah pergi laut. Ya, jadi kadang-kadang alamnya hana. Dan hana si tidak lagi alamnya menyakan karena Allah bersifat dengan sifat yang tunggal ataupun dengan sifat yang esa ataupun dengan sifat wahdaniyah. Karena keesaan Allah. Karena hana suatu kenyan. Ya, karena hana bubur yang mampu membuk kenyan. Karena hana zat lagi tak kenyan, maka ji mampu ke. Ya, terjadi mendum alamnya. Nyena yang sama gandai garu. Ya, gandai garu. Gandai anju. Tirau dari uca, tirau dari ulu. Ya, menan? Yang luar biasa seimbang. Kan? Kan? Jadi karena hana suatu kan? Nah. Beda antara esa dan satu. Ya, esa hanya permulaan. Ya. Esa itu tidak ada permulaan. Kalau satu itu ada permulaan. Ya, itu diawali oleh nol. Ya, esa hanya permulaan. Ya, tunggal. Nyan yang awal, nyan yang akhir. Ahad. Arti satu ke tunggal. Allah esa. Punya bahasa mana? Punya bahasa esa nyan ka khusus. Ba Allah kan? Punya bahasa satu mentang am, mentang umum. Tapi untuk takun tu Allah satu juga jid satu. Tidro. Karena tak pahami. Kan? Secara bahasa tak pahami yang maksudnya tunggal. Dan dalam arti dalam pegang hanya satu kena dua kena tiga. Nanti dapat hukum lagi ya. Ya, hukum minan. Yang dimaksud yang sebenarnya tunggal kan esa. Secara bahasa
Sifat Allah nya adalah esa, iaitu tunggal. Nah, mamnya satu, yang terpahami kan cik kan? Nah. Arti tunggal satu-satunya. Nah, arti satu-satunya hana nol dan hana satu. Nah, kan? Pak bukan? Perbedaan antara esa dengan satu. Nya esa hana permulaan. Nah, natijah hana permulaan, hana awal. Dan hana akhir yang ke esa. Nah, artinya satu-satunya. Nah, kan satu. Yang menyesa satu-satunya. Satu dan satu-satunya. Nah, kena buka anak tunggal. Anak tunggal tiro dan tidroto. Ha? Nah, ini ada bahasa. Apa ji? Bahasa usahanya yang hanya hidup Allah kan? Nah. Artinya tidak ada permulaan, tidak ada wali oleh nol. Menyesa nawai nol kan? Kemudian tipe yang ketujuh yaitu kuasa. Adapun kudrah. Artinya kuasa Allah Subhanahu wa taala lawannya lemah. Mufhum kuasa Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan kuasa artinya barang yang belum ada dan mampu Allah adakan. Yang gelomna puna. Dan pu menteng yang gelomna bila Allah mengiradah, menghendaki kepada ada, yang langsung puna. Nah, dan atta kaliana, yang kepana, mampu menciptakan barang-barang yang belum ada hingga menjadi ada, dan mampu mentiadakan barang yang telah ada menjadi tiada. Yang gekun kuasa kudrah yang ba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kuasa yang ba makhluk menipu dengan lemah. Kudrah yang pada Allah tidak ada lawannya. Yang artinya Allah hanya bersifat kudrah, tidak bersifat dengan lemah. Kuasa tidak bersifat dengan lemah. Nya makhluk sifat kuasa bagdanya. Karena gebi kuasa oleh Allah, tapi bagdanya juga sifat lemah. Nah. Kibang gekun kuasa Allah mampu mengadakan ataupun menciptakan barang yang belum ada menjadi ada, barang yang telah ada menjadi tiada. Sedangkan manusia tidak mampu menciptakan barang yang belum ada menjadi ada, barang yang telah ada menjadi tiada. Jadinya kuasa haji. Contohnya kuasa seorang mampu. Mampu dah bergerak rumah hidayah. Dengan bahan-bahan yang kali pernah Allah. Kaya, kali pernah besar, kali pernah. Tapi dah bergerak kaya kan hanjit. Si dah bergerak kaya, dah bergerak besar. Han mampu dah bergerak adanya. Ditanya hanya mampu barang yang kali pernah Allah. Apa bentuk lagi hun katanya. Nak bergerak lagi rangkang dan nak bergerak lagi rumah. Tapi si dah pernah kaya road. Nyo baik kaya yang kena kaya road. Tak juru-juru ada bergerak ini cai tu biik kaya. Pernah oleh makhluk. Tidak mampu makhluk itu mengadakan. Dan barang yang kalian bak kaya kali timo.
Ci bergadah berhana. Han manusia yang gelom na. Yan Allah kepelahi kena. Yang kali na kepemati ke hana. Kepahana. Yang walaupun dengan cara yang bermacam-macam cara. Yang yang ada, yang pemati kan. Dah dari Allah Subhanahu Wa Taala bersifat kudrah. Dan dalilnya yaitu alam ini. Bagaimana yang dimaksud alam ini sebagai dalil kudrah Allah Subhanahu Wa Taala? Karena alam ini lemah, tidak mampu mengadakan ataupun menciptakan barang yang belum ada. Dan tidak mampu menghilangkan ataupun mentiadakan barang yang telah ada. Tanyonyo mandum lemah. Makhluknya mandum lemah. Han ipuna barang yang gelom na. Dan han jipahana barang yang kaliana. Jadi enggak ada dupai peduk. Allah bersifat dengan kudrah, artinya kuasa. Dan kuasa pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat dengan sifat lemah. Idanya makhluk ciptaan, kuasa ataupun kekuatan ataupun kemampuan yang nampak idanya karena Allah berkuasa. Dan makhluknya bersifat dengan sifat lemah. Arti lemah terbatas. Han jipuna barang-barang yang gelom na. Dan jipahana barang-barang yang kaliana. Menyahana kudrah Allah, apabila kudrah Allah tidak ada, maka alam ini pun tidak ada. Menyahana kudrah Allah, menyahana kuasa Allah, gepegat alamnya mandum, alamnya hana. Menyahana kudrah Allah keciptakan mandum makhluk, artinya mandum yang baru, mandum alam, maka ji alamnya hana. Awai ji alamnya mandum hana. Kemudian Allah ciptakan hingga ada. Lagi matauro awai ji hana. Belun awai hana. Gunung awai hana. Kemudian laut awai hana. Kemudian Allah gepuna. Baru na. Kena dana keroi. Kena gunungnya na keroi. Matauronya na keroi. Belunnya na keroi. Kena. Awai hana. Yang na hanya Allah. Kemudian dicipta. Gepegat. Sehingga baru na. Segala yang na duduk selain Allah nyan mandum ciptaan. Nyan mandum alam. Kemudian juga kudrah yang nabak denyo, kuasa yang nabak denyo, kemampuan yang nabak denyo, baik kemampuan tenaga, kemampuan pikiran, kemampuan hati. Nyan kena darod. Tapi tenaga denyo tak bila Allah. Pikiran denyo tak bila Allah. Kemudian ilmu dalam hati denyo, pengetahuan juga tak bila Allah. Hingga baru na. Awai ji hana. Kiranya wate pola he limo. Dah bubuk sapu mutaja anjir. Kemudian gebi ude bila Allah. Sehingga raya tu. Sehingga jid aja. Awai hana mumpum. Sehingga dah murno. Kepasoi lime dalam dadan. Sehingga mumpum. Nyan mandum adalah barang pinjaman yang gebila Allah. Seandainya hana Allah, hana ada nyan mak denyo.
Menyetingah kecok tenaga katanya, tinggal habis. Menyetingah kecok ilmu, dia tinggal habis. Menyetingah kecok harta, dia tinggal habis. Menyetingah kecok jawang, dia tinggal habis. Artinya barang yang nak katanya, adalah mandum pinjaman. Kaji bet tagay-tagay dalam tipuit dengan tipuit Tuhan. Tanggap tegak dengan lima-lima. Ya, kena tuan. Tanggap wate na tabi, han tebi tempit, tabi lapang. Tanggap kaya di na tabi, han gada-gada. Tanggap udip di tabi, han mati-mati. Ya, tapi berhai budak depu. Ya, gedanya adalah ciptaan. Gedanya makhluk. Yang cipta gedanya Khalik. Yang cipta gedanya Allah. Kekuatan yang nampak gedanya tergebi Allah. Ilmu yang nampak gedanya tergebi. Harta yang nampak gedanya tergebi. Kesehatan yang nampak gedanya tergebi. Penglihatan yang nampak gedanya tergebi. Pendengaran tergebi. Ya, kalam tergebi. Mandumnya barang pinjaman. Ya, mandumnya barang pinjaman untuk modal. Supaya kitanya bisa beramal dengan barang-barangnya. Supaya kitanya bahagia di dalam akhirat. Lebih kesehatan. Kita pakai kesehatannya. Telai dan minta rezeki. Benar dan mamai. Benar dan minta ilmu. Lebih hartanya. Telai dan baju. Benar dan berkah. Benar dan infak. Artinya hidupnya benar. Di akhirat benar. Lebih mata bila nyancit. Benar dah pakai mata untuk dah minta dunia. Benar untuk dah minta akhirat. Biar mata tak nging dah dunia tapi. Nak dengingnya akhirat. Lebih penyuang lagi anjit. Yang cara dia bersyukur. Baik dah dengar penyuangnya. Ada dunia tapi dah dengar. Hanya dah dengar ada akhirat. Dan lebih anak lagi anjit. Dan baik gara-gara dengan anak. Yang kata pinjaman anjit. Harta ni nyaman jid. Dan gebi adanya supaya adanya nyaman, tenang tu. Ya, supaya nangon di dalam hidup. Tapi baik sampai yang sebab mananya tengok dua tu. Yang ke Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mandum barang pinjaman. Yang kekun sarana ke na? Sarana kesehatan, penglihatan, pendengaran, rezeki. Yang jaro kaki yang sarana mandum. Sarana untuk udahnya beramal wakiran. Ya. Baik sarananya semata-mata ada pakai dunia. Ya, yang jelaka ada. Yang ke hana bersyukur. Gebi mata. Yang benar bersyukur matanya benar ada pakai untuk dunia, dapat rezeki. Tak rebut benar cik untuk akhiran. Ya, benar ada baca kitab, benar ada baca Al-Quran. Ya, benar dah baca ilmu-ilmu. Lebih penyung dengan anjit. Ya, selain untuk menumpang udip, untuk kenyamanan udip. Ya, penyungnya biji mamai ke akhirat anjit. Ya, jaro kaki dan lain sebagainya. Ya, bingat aku. Nah. Jadi kudrah Allah. Ya. Nyan hana dimiliki oleh makhluk. Dan kudrah Allah hana lima. Ya, nah. Enam jawapan ku bisa dipahami niku. Yang tidak bisa dipahami tanyakan. Ya, pulau yang nak buku badi. Ya, nah. Yang orang baca betul-betul Aceh. Nantinya nyu kiban nak baca niku, kiban mufhum. Ya, mesti tak jelaskan. Dan yang ketiga, kedelapan iradah. Yang arti iradah berkehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kiban mufhum berkehendak. Bagaimana yang dimaksud dengan berkehendak? Allah yang menentukan barang yang belum ada. Yang kepada ada. Dan barang yang telah ada kepada tiada. Ya, nah. Arti berkehendak Allah yang menentukan yang petinte barang galomna kena barang yang kana kehana. Bom?
Hanya Allah yang menentukan barang yang belum ada kepada ada, barang yang telah ada kepada tiada. Lawannya lalai. Mustahil Allah Subhanahu wa taala lalai. Mupum lalu tuwo tengku ataupun hana sengaja. Kita manusia punya kehendak. Nah, kita manusia tidak punya kehendak. Kita punya keinginan. Nah, keinginan kita. Nah, Allah juga punya keinginan. Manusia punya keinginan, tapi tidak bisa berkehendak sesuai keinginannya. Idanya perle meno. Allah perle mede lagi perle idanya han tercapai. Hanjit tak pegat lagi perle road. Allah ke perle meno. Allah je ke pegat kiban yang ke perle. Mau tadi? Manusia punya keinginan, tapi tidak bisa berkehendak. Artinya tidak bisa menentukan keinginannya itu pasti. Lagi tanya long kuno bedah kuno jak bineh je. Je kepu pasti long pasti terus gede. Han kepu pasti. Bila Allah menghendaki saya tidak sampai, juga Allah punya keinginan. Allah menghendaki saya tidak sampai. Terus buat dengannya rumah hayu. Rumah patah kaki, tergilir dan lain sebagainya. Yang ubineh je handro. Nah, keinginan kita nyo. Nah, tidak bisa kita kehendaki. Tapi Allah punya keinginan. Dan Allah bisa berkehendak sesuai dengan keinginannya. Ya, puyang he kanyan. Puyang kehendak kanyan. Guna pegadah barang yang kena kena jeut. Guna pena barang yang belum nabi jeut. Maka ji idanya dah rimong. Apabila sesuatu hanya sesuai dengan rencana. Kalau yang hanya sesuai dengan rencana. Nyo ku harap ku bloh ndanyo de ku bloh. Tak harap ke menalabah juda. Ya, idanya yan tak harap. Tetapi tak pasti kahan. Ya, menya Allah berkehendaki rugo de juda. Napak lawan ada yan. Napak lawan. Ya, nah. Berarti mandum dalam kehendak Allah. Ya, kita hanya punya keinginan tetapi tidak bisa menghendaki sesuai dengan keinginan. Allah punya keinginan tetapi Allah bisa menghendaki, artinya bisa menentukan sesuai dengan keinginannya. Yang kita nyonyo lumo. Maka jika you sandar pada Allah giyukun insya-Allah. Nah. Nyom nyana bena halangan ni langkah balung tengok. Insya-Allah. Apabila Allah berkehendak, insya-Allah. Apabila berkehendakilah Allah. Beda kunjut pasti. Nyon jak kedih tengok. God. Betul ni jak betul. Dia punya keinginan untuk pergi. Tapi Allah punya keinginan kita jangan pergi. Handroh tu. Nah. Dah dali Allah Subhanahu wa taala mensifat dengan iradah alam ini. Bagaimana yang dimaksud alam ini sebagai dalil iradah Allah? Karena alam ini tidak bisa menentukan barang yang belum ada kepada ada dan tidak bisa menentukan barang yang telah ada kepada tiada. Apabila tiada iradah Allah Subhanahu wa taala, maka alam ini menjadi tiada. Kudrah iradah beda. Kudrah kuasa. Yang kudrah kuasa. Iradah berkehendak. Yang memiliki kehendak. Bedanya dah paksa kan? Watih hana terus lagi keinginan bengih tu.
Nah, di ketika manusia menginginkan suatu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, bengih tu. Padahal nyan mandum adalah idanya bisa berencana. Tetapi yang berkehendak Allah. Cid rencana katanya yang kehendaki oleh Allah. Cid rencana ada, hana kehendaki sesuai dengan rencana. Yang usaha dia kan? Kau muka dia. Taha kedih kan? Tetapi barang yang kehendak oleh Allah mudah terima. Karenanya pasti yang lebih hebat, Allah yang lebih tahu kan? Pasti barang yang kehendaknya lebih hebat bagi dia. Lewatnya dia kata cemcuy nan. Sehingga surga yang jatah ke dia kah nak pilih. Karu dah gerok, karu dah pogo kan? Sehingga rahmat yang kali siap udahnya dalam akhirat kah hanali dengan sebab terpilih terpaksa, terpilih yang nyan. Yang lagi nyan ke gampang udip ding. Berarti hana ada mengeluh pakan ya lah. Pakai mana pakai mudi. Pakai mana pakai mudi. Kadar dan kadar. Menyakadar ke rencana. Rencana Allah. Menyakadar yang pelaksanaan rencana. Itanyo rencana lagi nyo. Allah rencana lagi je. Nyan kun kadar. Tapi kadar itanyo perlu menang. Nyan Allah perlu itanyo berugo. Nyan rugo itanyo nyan pelaksanaan kadar rencana Allah bunuh. Tapi di baliknya mandum Allah mengetahui yang baik bagi hamba. Yang baik seuzan dintu, baik beruzan ke Tuhan kan ke Allah.